Oke, Bu Rista izin share screen dulu, teman-teman. Ya, kemarin kita sudah perkenalan singkat tentang materi-materi apa saja yang dipelajari selama 1 semester ini di dasar demografi. Nah, tapi teman-teman belum memahami dengan baik apa sih sebenarnya ilmu demografi itu. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi, kita harus memahami dulu sebenarnya yang ilmu yang baru banget, baru sekali dipelajari oleh teman-teman itu apa sih? Nah, kita masuk ke pengertian demografi. Demografi berasal dari bahasa Inggris, demografi dalam bahasa Inggris. Ternyata kata demografi yang dari bahasa Inggris ini merupakan turunan lagi dari bahasa Latin, yaitu demos dan grapien. Kalau ada geografi, geo itu bumi, grafi itu gambaran, ya kan? Kalau demos itu artinya secara harfiah, artinya adalah penduduk. Jadi demos dalam bahasa Latin itu artinya adalah penduduk. Sedangkan grafien seperti ilmu-ilmu yang lain, grafi secara etimologi artinya adalah gambaran. Seperti itu. Nah, jadi secara harfiah jika diartikan menurut arti katanya dari bahasa Latin, demografi atau demos grabien atau demograpien, seperti itu turunan katanya, itu adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia, terutama tentang kelahiran, kematian, dan perpindahan. Perpindahan itu atau apa, teman-teman? Urbanisasi salah satunya. Mobilitas. Oke, mobilitas betul. Migrasi yang paling tepat. Nanti kita juga akan bahas apa perbedaan antara mobilitas dan migrasi. Karena kalau orang awam itu pasti mobilitas dan migrasi itu sama karena sama-sama bergerak, ya kan Bu gitu. Penduduknya itu sama-sama bergerak. Tapi sebenarnya kedua istilah itu secara keilmuan itu sangat berbeda. Migrasi adalah sebagian bentuk dari mobilitas. Nah, gitu. Kata demografi sendiri ya, demografien maksudnya itu pertama kali digunakan oleh Achille Guillard pada tahun 1885. Ini lama sekali ya. Dalam bukunya yang berjudul Elements de Statisticae Humain. Jadi ini bukan bahasa Inggris, bukunya ini dalam bahasa Latin, Elements de Statisticae Humain. Budista juga nggak tahu gimana pelafalan yang benarnya. Budista belum kursus soalnya bahasa Latin. Terus jadi di sini si Mbah Achille Guillard ini menggunakan kata demografien, bukan demosgrafien ya, tapi kata demos dan grafien ini digabung menjadi satu, menjadi demografien, gitu, yang artinya adalah gambaran tentang penduduk. Nah, menurut Achille Guillard, demografi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, meliputi perubahan secara umum, fisik, dan kondisi moral. Jadi kalau teman-teman lihat ini pengertian demografi menurut Mbah Achille Guillard ini, kakek-kakek kita yang kalau sekarang masih hidup usianya berapa ya? Sudah tua banget pasti. Itu teman-teman bisa lihat kan, kalau Achille Guillard itu pada tahun 85 itu memberikan gambaran demografi itu yang sangat luas sekali. Ada keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur. Sikap loh ya, sikap. Sikap itu apa saja sih? Seperti tutur kata dan seperti itu. Attitude kita itu kan juga sifat ya. Jadi ini luas banget. Meliputi perubahan secara umum, perubahan penduduk secara umum, fisik
fisiknya juga dilihat, diperhatikan, dan kondisi moral. Jadi benar-benar yang namanya pengertian demografi itu masih sangat luas sekali ya. Udah mengurusi kelahiran, kematian, perpindahan atau migrasi, kemudian masih juga harus mengurusi ini sikap yang dapat diukur, kemudian kondisi fisiknya juga dan juga kondisi moral. Nah, seperti itu. Jadi pada tahun-tahun awal kemunculan ilmu demografi ini itu pengertian dan kajiannya itu masih sangat luas. Bahkan mungkin kita tidak bisa membedakan ilmu demografi ini, kesulitan membedakannya dengan ilmu sosiologi. Kalau kita belajar sosiologi, teman-teman yang di IPS, asalnya dari IPS, atau juga teman-teman, saya lupa ya, kalau SMA zaman sekarang dari kelas 1 sudah langsung IPA dan IPS ya. Iya, Bu. Iya, jadi tidak pernah merasakan yang namanya kelas 1 umum, nggak seperti Bu Rista dulu dong. Yang diajarkan semua gado-gado. Oke, kalau di sosiologi itu kan kita juga belajar tentang moral masyarakat, ya kan? Ada norma, nilai, dan seperti itu. Oh, ternyata dulu pada tahun-tahun sekian, tahun 1885, demografi itu juga belajar tentang itu juga. Jadi sangat luas sekali. Nah, jadi ada beberapa pengertian demografi. Mulai dari yang paling umum ini, studi ilmiah tentang ukuran, penyebaran penduduk secara geografi maupun spasial, komposisi penduduk, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ini sudah agak sempit ya, yang dipelajari hanya ukuran, penyebaran, komposisi, dan perubahan. Jadi sudah tidak menyangkut moral dan lain sebagainya. Oke, sudah mulai sempit. Nah, kalau secara etimologi, Bu Rista tadi tanya, etimologi itu berdasarkan apa ya? Dilihat dari apa ya? Ada yang Bahasa. tahu? Bagus, bagus. Mas Wahyu bagus. Jadi dilihat dari bahasa etimologi. Menurut kebahasaannya adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Jadi deskripsinya masih sangat umum nih, ada catatan atau bahasan mengenai penduduk di suatu daerah. Apa yang dicatat gitu kan? Jadi masih sangat lebar sekali pembahasan, pengertian dari secara etimologi ini. Kemudian ada pengertian lebih lanjut dari Hauser and Duncan pada tahun 1959. Nah, jadi Pak Duncan, tolong nanti bisa dicari lebih lanjut siapa itu Emilia Duncan. Itu adalah bapak demografi. Jadi inilah orang yang pertama yang menjadi ahli demografi pertama. Kalau tadi pada tahun 1885 itu kan masih umum ya, masih sangat luas sekali. Kemudian Hauser dan Duncan ini memberikan pengertian atau apa namanya ya, scope, batasan yang lebih jelas tentang ilmu demografi. Bahasa Inggris nih ya, teman-teman kan juga dapat bahasa Inggris kan? Oke. Demographic is the study of the size, territorial distribution, and composition of population, change therein, and the component of such change, which might identified as natality, territorial movement, mortality, migration, and status mobility. Nah, jadi menurut Hauser and Duncan, demografi adalah studi mengenai ukuran, distribusi teritorial, distribusi wilayah, komposisi populasi, perubahannya di dalam ini semua, di dalam populasi, dan juga komponen-komponen dari populasi ini. Misalnya nih ya, ada perubahan natalitas, kemudian territorial movement, atau migrasi, territorial movement, perpindahan secara teritori, perpindahan di antara wilayah. Kemudian ada mortality atau kematian, migrasi, dan status mobility, mobilitas status atau mobilitas sosial. Nah, tadi seperti yang Bu Rista bilang, migrasi dan mobilitas itu adalah dua kata yang berbeda sebenarnya. Nanti kita akan bahas itu. Kok ada status mobility ini apa ya Bu? Statusnya status WA apa Bu ya?
atau status story Instagram. Oh, nanti ya kita bahas ya. Nah, kemudian ada di tahun 1973 Bogue, J. Bogue. Bu Rista nggak tahu gimana ini yang benar pelafalan namanya karena ini belum tentu orang Inggris gitu. Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besaran, komposisi, dan distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Nah, ternyata pengertian dari Boge pada tahun 73 dan pengertian dari Hauser and Duncan pada tahun 59 ini mirip, hampir sama. Ada beberapa kesamaan ya kalau teman-teman lihat, ada komponen demografi. Kalau tadi si Mbah Hauser and Duncan ini, komponen demografinya apa? 1, natalitas. 2, perpindahan teritorial. 3, mortalitas. 4, migrasi. Dan 5, status mobility atau mobilitas status, mobilitas sosial. Ternyata di sini juga sama. 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Yang beda apa? Ayo, ada sama-sama 5, tapi beda. Perkawinan. Iya, benar banget. Perkawinan. Ya, bagus. Perkawinan, poin di sini, perkawinan. Kalau Hauser and Duncan itu tidak menyebutkan perkawinan sebagai salah satu komponen demografi. Tapi ada territorial movement, perpindahan secara teritori, perpindahan wilayah. Nah, kalau di sini perpindahan wilayahnya masuk ke dalam migrasi, tapi perkawinan itu tidak menjadi sebuah komponen sendiri. Di mana kalau Hauser and Duncan, perkawinan itu masuk ke dalam ini, natality, natalitas. Natalitas itu sama dengan kelahiran. Fertilitas, natalitas mungkin berbeda sedikit nanti, tetapi tidak mengurangi esensi dari pengertian ini, demografi ini. Natal, kalau kita memperingati Natal, oh kelahiran ya. Kalau teman-teman yang beragama Kristen itu kan kelahiran Yesus Kristus, iya ya. Natal, kelahiran Yesus Kristus. Oh itu diambil dari kata ini, natality, natalitas, kelahiran. Kemudian ada pengertian lagi yang umum, yang paling bawah nih, the study of population processes. Singkat, padat, jelas. Ilmu yang mempelajari tentang proses-proses dalam populasi. Proses-proses dalam populasi apa? Yaitu 3 tadi. Secara umum ada 3 kan, ada kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah perkembangan pengertian dari ilmu demografi menurut para ahli. Nah, sekarang dari tadi kan kita selalu berbicara tentang populasi. Nah, apa itu populasi? Gimana? Di geografi ada yang namanya populasi, di biologi ada yang namanya populasi. Sama nggak sih di biologi dan di geografi dan di demografi arti populasi itu? Ada yang bisa bantu nggak, Bu Dista? Kumpulan data bukan, Bu? Kumpulan data. Data ya? Kumpulan individu. Kumpulan manusia. Iya, bagus. Semua benar. Kumpulan individu. Jadi kalau baik hewan ataupun manusia itu kan pasti yang sebagai titik terbawah itu maksudnya yang paling di klasifikasinya paling bawah itu kan individu. Begitu juga dengan manusia, yaitu kumpulan individu. Populasi itu adalah kumpulan individu, tetapi di mana gitu? Harus ada batasannya. Group of individuals, kumpulan individu yang menempati ini tempat same species living, artinya menempati suatu area yang sama, area hidup. Kalau di biologi kita berbicara tentang habitat, ya kan? Populasi dalam biologi itu kan
sekumpulan individu yang menempati habitat yang sama, gitu kan. Habitatnya apa? Oh, misalnya habitatnya di kebun binatang. Oh, di suatu kandang. Oke. Nah, kalau manusia sendiri, individu manusia yang menempati same spatial living, area yang sama, wilayah yang sama, in the same geographic area at the same time. Kalau kita bisa berbicara, oh, populasi di misalnya Kabupaten Wonogiri. Areanya mana? Geografik areanya mana? Wonogiri. Nah, tapi ada ketentuan lain at the same time. Pada tahun 2021 misalnya. Mau lebih teliti lagi di akhir tahun 2021. Mau lebih teliti lagi populasi penduduk di Kabupaten Wonogiri pada sampai tanggal 31 Desember tahun 2021. Itu namanya populasi. Karena nanti kemungkinan, kenapa harus ada at the same time? Karena kemungkinan nanti sehari setelah diukur, misalnya setelah dihitung, oh misalnya populasi di area Wonogiri pada sampai tanggal 31 Desember 2021, itu jumlahnya 5 juta jiwa. Misalnya loh ya, saya juga nggak tahu berapa jumlah tepatnya. Nanti 1 Januari kemungkinan juga akan berubah menjadi 5 juta 1 kalau ada 1 kelahiran, ya kan? 5 juta 100 kalau ada 100 kelahiran. Atau mungkin juga berkurang 4 juta sekian-sekian karena ada kematian. Nah, kayak gitu, at the same time. Jadi harus ada ukurannya, waktu, dan juga keterangan wilayah. Populasi Indonesia sampai saat ini berapa ya? Kayak gitu. Jadi ada 271 juta lebih sekian. Lebihnya banyak banget. Krista lupa jumlah pastinya. Itu sampai pada hasil sensus pada tahun 2020. Jadi sensus itu dilakukan pada bulan Juni, ya, Juni 2020. Tentu saja karena ini sudah Agustus 2021, 271 juta itu nanti juga lebihnya berapa, itu pasti juga akan berubah. Apalagi di kondisi COVID seperti ini, di mana angka kematian tinggi, angka kelahiran juga tinggi, kayak gitu kan. Jadi at the same time, tahunnya juga harus ikut. Tidak boleh ada populasi di sini sekian tanpa tahun. Itu kurang tepat. Nah, ternyata juga ada ketentuan lain. A population is often defined by demographers according to the specific needs of the research and researcher. Jadi pengertian populasi itu kan secara umum ini ya, group of individuals dan bla 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 at the same time itu tadi. Tetapi dalam ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu demografi itu populasi sering didefinisikan sebagai menurut ini kebutuhan tertentu dari peneliti dan juga penelitian yang dilakukan. Nanti teman-teman kalau belajar tentang statistik, tentang metode penelitian, nanti akan menemukan lagi pengertian populasi yang berbeda. Karena apa? Ya itu tadi, ada specific need, kebutuhan khusus dari sebuah penelitian dan juga penelitinya. Nggak usah bingung karena belum waktunya kalian untuk mencicipi yang namanya metode penelitian, itu masih nanti. Oke, jadi kita pakai pengertian populasi yang paling umum dulu ya, yaitu penduduk di suatu daerah pada waktu tertentu. Nah, ternyata populasi itu bukan sesuatu yang saya bilangnya statistik, salah. Mbak Ratih ini ngantuk ya. Tadi malam begadang, apa sudah ada tugas? Kemarin kakak saya Ulang tahun, ngasih surprise ya. Iya. Bu Rista juga mau nanti dikasih surprise. Sok banget kan. Temen ibu dah. Enggak, bercanda Bu Rista ya. Oke. Jadi populasi ini, misalnya ini penduduk ini kan, kita lihat gambar di samping kanan, ada penduduk di suatu wilayah gitu kan.
Di suatu pulau, penduduknya padat banget kan. Ternyata populasi itu sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statistik. Seperti Bu Rista tadi bilang, ada 271 juta jiwa penduduk Indonesia. Hanya dalam jarak 1 hari saja, itu jumlahnya sudah bertambah atau berkurang. Dan ini ternyata dalam ilmu demografi, itu kita hanya ada 2 cara to enter a population. Bagaimana penduduk itu bisa masuk dalam kelompok populasi itu, yaitu dengan kelahiran dan immigration atau migrasi masuk. Mbak Ratih misalnya nih ya, pindah dari mana? Mbak Ratih aslinya dari mana ini? Aku dari Tangerang Selatan, Bu. Mana? Tangerang Selatan. Ya, oke. Terus pindah ke Solo gitu kan. Nanti kan pindah secara menetap. Ternyata Mbak Ratih ini waktu di Solo nanti ketemu pasangan gitu, asli Solo, terus akhirnya tinggal di Solo gitu kan. Akhirnya masuklah Mbak Ratih immigration, migrasi masuk, ikut suaminya nanti gitu kan, ikut suaminya ke Solo. Nanti Mbak Ratih jadi terhitung masuk populasi Solo, populasi kota Solo, kayak gitu kan. Kemudian Mbak Rati nanti beberapa tahun kemudian, setelah menikah punya anak. Nah ini, anaknya nanti masuk dalam populasi kota Solo melalui kelahiran. Hanya ada 2 cara untuk masuk populasi suatu wilayah. Populasi masyarakat suatu wilayah yaitu kelahiran dan juga migrasi masuk. Tapi penduduk juga bisa keluar dari populasi suatu wilayah dengan ini, kematian dan juga migrasi keluar. Kayak gitu. Karena ini skopnya wilayah ya, in the same geographic area. Jadi kalau misalnya kita udah berganti kabupaten saja, itu sudah keluar dari populasi di mana daerah kita berasal, tapi masuk ke populasi di mana daerah yang kita tempati, daerah barunya. Nah, kalau kita tadi sudah belajar banyak tentang pengertian dari para mbah-mbah demografi tadi, mbah-mbah demografi. Nah, kita bisa menyimpulkan seperti ini, sejarah perkembangan ilmu demografi, mulai dari Achille Guillard yang memunculkan kata demografian dalam bukunya tadi, buku bahasa Latinnya itu tadi. Kemudian Mbah Achille Guillard ini masih mendefinisikan demografi secara luas sampai mengurusi yang namanya moral, sampai mengurusi fisik manusia dan lain-lain. Kemudian secara empiris ada kata demos dan graphian bahasa Latin yang kemudian diturunkan menjadi bahasa Inggris demografi, PHI kayak gitu. Kemudian di modern ada demografi modern yang sudah dicetuskan oleh mbah-mbah demografi. Bapak demografi Duncan yaitu sudah fokus pada perubahan populasi di suatu wilayah. Oke. Jadi dinamika populasi di suatu wilayah. Nah, dari sini ada pengertian yang paling umum dari demografi. The determinants and consequences of population change and is concerned with virtually everything that influences or can be influenced by titik-titik. Nah, jadi determinan dan konsekuensi dari populasi dari perubahan populasi. Apa yang determinan ini, apa yang menyebabkan perubahan populasi, dan juga konsekuensinya dari perubahan populasi itu apa, dan ini apa fokus-fokusnya secara virtuali, apa yang menyebabkan atau apa yang mempengaruhi, kayak gitu. Jadi konsen dari ilmu demografi itu adalah apapun yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya population change atau perubahan populasi. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Influenced by titik-titik. Nah, ini influenced by population size, ukuran populasi, jumlah populasi, population growth or decline, pertumbuhan populasi atau justru pengurangan populasi,
Kemudian ada population processes. Proses-proses dalam populasi, di mana populasi bisa berubah, level and trend in mortality, fertility, and migration that are determining population size and change. Kemudian ada karakter populasi. Karakter populasi itu ada apa saja? Level pendidikan, tingkat pendidikan kan, agama atau etnik, itu termasuk dalam karakter populasi. Struktur populasi itu adalah jumlah populasi itu menurut umur. Strukturnya menurut umur. Ada yang populasinya terdiri dari penduduk usia muda, penduduk usia balita 0 sampai 5 tahun, penduduk usia muda 14 sampai berapa? 64 tahun. Kemudian penduduk usia tua atau yang sudah tidak produktif itu 65 tahun ke atas. Jadi dipelajari dalam struktur populasi ini. Nah, kayak begitu. Indikator-indikator dalam ilmu demografi. Seperti yang sudah tadi disinggung-singgung sedikit, demografi dalam perkembangannya itu kemudian hanya fokus pada perubahan populasi. Ada fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jadi hanya 3 ini ya. Dipelajari tentang perubahan-perubahannya, dipelajari satu persatu. Fertilitas itu apa, ukuran-ukuran fertilitasnya, nanti juga kita akan menyinggung lebih dalam tentang itu, kita pelajari satu persatu. Kemudian ada mortalitas. Mortalitas ada ukuran-ukuran mortalitas, bagaimana cara menghitung tingkat kematian di suatu wilayah, dan sebagainya. Kemudian juga ada migrasi. Ukuran-ukuran migrasi, jenis-jenis migrasi. Kemudian yang dikatakan migrasi itu areanya gimana sih Bu? Atau kalau cuma pindah RT itu dikatakan migrasi nggak sih Bu? Kayak gitu. Nah, gitu. Semua dipelajari dalam demografi ya. Jadi udah mulai sempit nih demografi yang modern. Dari tadi kan ada moral-moral. Oh, di sini ternyata cuma ini. Ukuran-ukuran dan proses-prosesnya dari 3 komponen ini. Nah, ini fokus analisis dalam ilmu demografi. Focuses on this and during collectivity, studying change in its size, growth rates, and composition, ya kan? Ukuran, pertumbuhan, dan komposisi. Emphasis ditekankan pada pemahaman tentang proses. Tapi demografi juga is also attentive to the implication of those processes for individuals. Tapi juga mempelajari implikasinya dari ini loh, perubahan-perubahan growth rates, composition ini kepada individuals, kepada komponen populasinya, pada individu, diri individu. Many of the indexes used in demography translate aggregate level process into statement about the demographic circumstance faced by an average of randomly chosen individual. Ada banyak ini indeks yang digunakan oleh demografi. Kita nanti juga akan belajar indeks itu apa sih, gitu kan? Rate, angka itu apa sih, kayak gitu. Misalnya life expectancy. Apa sih life expectancy itu, gitu kan? Ini life expectancy itu adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir. Total fertility rate, kelahiran, TFR, total fertility rate, angka kelahiran total. Itu didapatkan dari ini aggregate level processes into statement about the demographic circumstance. Nah, jadi didapatkan dari data-data yang mulai dari bawah, dari tingkat RT, RW, dan sebagainya. Nah, ini average randomly chosen individual. Maksudnya apa? Data-data ini ternyata didapatkan dari survei randomly chosen. Jadi penelitiannya di demografi ini mayoritas dilakukan dengan survei. Surveinya itu dilakukan kepada individu-individu yang terpilih. Randomly chosen individual. Contohnya ya, untuk mengetahui life expectancy atau angka harapan hidup, baik angka harapan hidup manusia, angka harapan hidup penduduk di suatu wilayah atau angka harapan hidup saat lahir. Jadi teman-teman itu ketika waktu lahir dulu ya, itu sudah memiliki yang namanya angka harapan hidup loh.
kira-kira, perkiraan, ekspektasi, bukan ramalan loh ya. Itu nanti kira-kira rata-rata itu bisa hidup selama sampai berapa tahun. Kayak gitu. Di setiap daerah, setiap wilayah angka harapan hidup itu berbeda. Indonesia bagian barat misalnya dengan Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah itu juga berbeda. Antar provinsi nanti angka harapan hidupnya juga berbeda. Angka harapan hidup, bahkan angka harapan hidup saat lahir, life expectancy at birth, angka harapan hidup saat teman-teman lahir dulu itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ternyata seperti itu. Nanti perhitungan ini ada hubungannya juga dengan ilmu kedokteran dan juga biologi. Nah, semua data ini itu didapatkan dari survei yang dilakukan oleh randomly chosen individual yang dilakukan pada orang-orang yang terpilih atau biasa kita sebut sebagai sampel. Kalau populasi seluruhnya, misalnya populasi seluruh penduduk di Kota Solo, nanti akan dicari sampel-sampel orang yang akan diteliti, ininya dihitung berapa jumlah anaknya, terus kemudian tingkat kematiannya berapa, kayak gitu lewat sampel. Contohnya yang paling mudah itu adalah SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Melalui kegiatan SDKI itu Indonesia bisa mencari angka harapan hidup, tingkat kematian, dan juga tingkat kelahiran. Gitu. Jangan pusing dulu teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut semuanya. Nah, ini seperti yang sudah dibahas tadi, ada indikator demografi, ada fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ini Bu Rista cantumkan pengertiannya saja secara garis besar ya. Jadi fertilitas adalah kemampuan wanita untuk melahirkan keturunan. Nanti selain fertilitas, kita akan belajar tentang fekunditas. Mirip-mirip, tapi beda. Seperti kembar, tapi beda. Apa ya? Mirip. Mortalitas. Kalau ditanya apa mortalitas, pasti semua jawab kematian. Ya kan? Tapi kematian itu apa sih? Nah, gitu. Berakhirnya masa hidup manusia. Ada juga ahli yang beranggapan mortalitas itu adalah berakhirnya sifat kita sebagai salah satu ras manusia. Gimana ya, pokoknya berakhirnya masa hidup manusia, berakhirnya kemanusiaan, enggak ya kayak gitu. Enggak. Mortalitas, berakhirnya masa hidup manusia. Nanti ada morbiditas. Dalam materi mortalitas nanti ada morbiditas. Sedikit berbeda dalam susunan kata. Mortalitas, morbiditas mirip sekali, tapi ternyata berbeda jauh. Morbiditas itu adalah penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan kematian. Itu morbiditas. Kemudian ada migrasi, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Seperti yang sudah Bu Rista tadi jelaskan, migrasi itu batasannya apa sih Bu? Kayak gitu. Apa kalau cuma pindah rumah dari sini ke tetangga main sebentar itu kita sudah bisa dibilang migrasi? Enggak. Jadi nanti dalam ukuran-ukuran demografi, migrasi ini dijelaskan secara punya indikator yang pasti gitu loh teman-teman. Walaupun kita berpindah pun, kalau Bu Rista berangkat ke kampus itu juga sudah berpindah kan. Nah, tapi ternyata kalau menurut BPS sendiri yang dinamakan migrasi ini baru bisa dihitung kalau kita berpindahnya itu dari satu provinsi ke provinsi yang lain dalam kurun waktu 6 bulan. Kalau belum belum lintas provinsi, itu masih belum bisa disebut migrasi. Tapi ada istilah lain nanti, mobilitas sirkuler. Misalnya kalau teman-teman yang dari Bekasi kemudian ke Jakarta setiap hari untuk belajar, atau misalnya kayak gitu. Teman-teman yang dari Karanganyar kemudian ke kampus Solo tiap hari, dari Sragen ke Solo setiap hari, itu nanti bukan masuk dalam migrasi. Kalau memang pulang pergi loh ya, pulang pergi dalam jangka waktu 1 minggu, 1 hari kayak gitu, namanya mobilitas sirkuler atau biasa disebut komuter. Makanya ada istilah kereta komuter lain kayak gitu, khusus untuk para komuter kayak gitu, komuter.
ada komuter lain di Jakarta gitu kan yang menghubungkan orang-orang dari mana saja di luar Jakarta agar bisa bepergian selama 1 hari kayak gitu. Mereka bisa pulang pergi dengan mudah. Itu asal katanya dari komuter. Orang yang melakukan mobilitas sirkuler setiap hari pulang pergi atau mungkin 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali kayak begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang total populasi di suatu wilayah, ya, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bu Rista, ada kelahiran dan immigration atau immigration. Migrasi masuk itu bisa meningkatkan populasi, meningkatkan jumlah populasi. Tetapi populasi juga bisa berkurang dengan adanya kematian dan juga emigration atau emigrasi atau migrasi keluar. Jadi dari 2 aturan tersebut, dari 2 fakta tersebut, kita bisa menghitung total populasi secara sederhana, yaitu L dikurangi M. L dikurangi M itu apa? Lahir dikurangi mati, ditambah jumlah penduduk yang in-migration. Penduduk yang melakukan migrasi masuk dikurangi dengan emigration atau penduduk yang bermigrasi keluar meninggalkan daerahnya. Jadi perhitungan sederhananya seperti ini, total populasi. Sebelum nanti ada perhitungan-perhitungan yang lebih rumit. Ini yang paling sederhana. Populasi di suatu wilayah. Seperti itu dihitungnya lahir kurangi mati ditambah masuk dikurangi keluar. Mudah kan? Mudah banget buat diingat. Nah, sekarang kita masuk nih ke perbedaan ilmu demografi dan kependudukan. Banyak kalangan yang menganggap kedua ilmu ini sama. Kalau ditanya, demografi itu apa? Oh, kependudukan, Bu, kayak gitu. Padahal, keduanya antara demografi dengan kependudukan ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Ya kan? Teman-teman tadi yang sudah belajar demografi itu apa? Kita ulik-ulikkan demografi, itu kan demografi sempit sekali ya. Tadi membahas tentang apa demografi? Kelahiran, kematian, dan perpindahan. imigrasi, Perkawinan. Iya, bagus. perpindahan. Komponen-komponen dinamika penduduk, ya kan? Penduduk itu bisa berubah karena apa? Kayak gitu. Jumlah penduduk itu bisa berubah karena apa? Oh, karena ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Seperti itu. Ini di demografi. Sempit banget. Demografi itu sempit, hanya belajar tentang 3 komponen tadi. Sedangkan kependudukan itu ternyata lebih luas daripada demografi. Lebih luasnya gimana sih, Bu? Apa perkawinan juga masuk kayak gitu? Apa tadi yang apa? Teritori-teritori masuk kayak gitu. Ternyata ini nih kalau kita buat bagan perbedaannya. Menurut Yauki pada tahun 1990. Jadi demografi itu letaknya di sini teman-teman. 2 lingkaran yang berwarna orange ini. Variabel demografi ada jumlah, persebaran, komposisi yang saling mempengaruhi. Jadi tanda panah kanan kiri ini artinya saling mempengaruhi ya. Proses demografi, kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi artinya kalau saling mempengaruhi ini bisa bolak-balik teman-teman. Hubungannya itu bisa bolak-balik. Kelahiran, kematian, migrasi itu juga bisa mempengaruhi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Tetapi juga ini jumlah, persebaran, dan komposisi ini ternyata juga bisa mempengaruhi kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, scope atau ruang lingkup dari demografi hanya ada di 2 ini. 2 lingkaran berwarna orange ini. Sedangkan yang namanya kependudukan itu membahas yang lebih luas. Membutuhkan variabel dari disiplin ilmu lain. Jadi kalau misalnya kita mempelajari tentang kelahiran, kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kelahiran misalnya di wilayah Solo. Kayak gitu. Kita pasti akan butuh bantuan dari ilmu lain. Misalnya ada sosiologi, ada biologi, ada ilmu ekonomi, ada ilmu kedokteran, dan juga geografi. Kalau kita sudah membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain, itu kita sudah melakukan yang namanya, mempelajari yang namanya ilmu
kependudukan. Ya kan? Jadi kependudukan batasnya adalah lingkaran berwarna hitam ini. Jadi kependudukan mempelajari variabel dan proses demografi yang berhubungan dengan variabel dari disiplin ilmu lain. Bisa ilmu sosial, bisa ilmu sains, sains kedokteran, dan sains biologi, dan juga beberapa bantuan ilmu lain. Kayak gitu. Apakah nanti di prosesnya kita akan belajar ilmu kependudukan juga, Bu? Iya, benar banget. Secara umum kita nggak akan belajar hanya demografi, karena kalau demografi yang ini, dalam lingkaran ini, itu nanti kita hanya akan terbatas belajar pada yang namanya demografi murni. Ya. Nanti ada yang dinamakan dengan demografi murni, atau demografi formal, kalian bisa menyebutnya demografi murni atau demografi formal, itu hanya terbatas dalam hitung-hitungan nanti. Melahirkan nanti ada teknik demografi yang akan kalian pelajari di semester berikutnya. Mengantar teknik demografi sampai teknik demografi 3. Itu teknik demografi 2. Itu kita akan belajar tentang demografi murnia ini, hitung-hitungan ini semua kita akan bahas. Bagaimana cara menghitung kelahiran, kematian, migrasi, sampai proyeksi penduduk dari tahun 2000, misalnya 2020 sampai 2100. Kita bisa melakukannya dengan ini. Tapi nanti ketika kita belajar tentang proses demografi, ada kelahiran, kematian, migrasi, kita akan butuh bantuan ilmu ini. Kayak gini. Nah, contohnya, oh di kota Solo ya tingkat kelahirannya kok tinggi sih Bu gitu. Oh ternyata dari segi ini sosiologi dan juga dari Bu Rista kurang menambahkan satu lagi, ada psikologi. Ilmu psikologi nanti juga akan sangat berpengaruh dengan tingkat kelahiran. Psikologi pasangan dan psikologi ibu itu akan berpengaruh pada tingkat kelahiran di level keluarga. Ada kan ya yang keluarga dengan jumlah anak banyak kayak Gen Halilintar kayak gitu kan. Yang anaknya sampai 11. Ada yang 2 anak cukup, 1 anak cukup. Bahkan fenomena yang belakangan ini ada keluarga pasangan muda yang tidak mau memiliki anak kayak gitu kan. Mereka mau hidup hanya 2 orang saja, suami dan istri tanpa pasangan, child free kayak gitu. Itu semua nanti akan berkaitan dengan faktor psikologi mereka. Ada yang namanya nanti nilai anak. Ada yang beranggapan kalau banyak anak banyak rezeki. Seperti orang-orang tua kita dulu itu kan, banyak anak banyak rezeki. Makanya anaknya banyak biar rezekinya juga banyak. Ya begitu. Itu contohnya. Ada yang menganggap, oh kalau saya punya anak itu berarti beban tanggungannya juga banyak karena saya harus menyekolahkan mereka, memberi makan mereka, membelikan baju, sandang, pangan, papan. Akhirnya mereka memilih untuk punya anak yang sedikit, 1 cukup, 2 cukup, kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi kelahiran di tingkat mikro, maksudnya di tingkat keluarga. Kayak gitu. Itu namanya nanti adalah teori nilai anak. Kita akan pelajari itu juga. Kemudian ada faktor kedokteran seperti teknologi keluarga berencana. Itu nanti yang masuknya ke ini. Kita butuh bantuan ilmu kedokteran. Kita butuh bantuan ilmu biologi. Misalnya, oh ternyata wanita itu di daerah ini subur-subur ya Bu, karena mereka ini kalau di daerah pegunungan misalnya, oh mereka itu lebih subur loh Bu daripada yang di daerah perkotaan. Oh ternyata karena udaranya bersih, karena mereka makannya nggak pakai micin yang banyak-banyak kayak gitu, nggak ada KFC, nggak ada junk food macam McD kayak gitu. Oh jadi mereka itu secara biologis lebih subur loh Bu, dan anaknya jadi lebih banyak kayak gitu. Mungkin saja loh itu. Nanti kita akan pelajari ketika masuk ke ini. Bab kelahiran. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Thanks for attending today's class. But wait, ada titik-titik banyak banget. Oke, jadi but wait, tapi tunggu dulu, ada apa ya? Ternyata teman-teman ada tugas sederhana. Biar nggak ngantuk ya, Ibu kasih tugas.
Tugas untuk pertemuan berikutnya. Silahkan buat kelompok beranggotakan 5 orang. 5 orang. Kemudian buat makalah tentang teori kependudukan. Mulai dari klasik sampai modern. Nah, tugasnya itu. Sesuai dengan RPS yang pertemuan kedua, itu kan kita akan belajar tentang teori-teori kependudukan. Ini cukup dengan teman-teman membuat makalah. Makalahnya tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu sampai 100 halaman. Cukup teman-teman bahas secara mendalam, tapi mendalam itu bukan berarti dijelajahi sampai panjang lebar menjadi sebuah buku tentang teori-teori kependudukan klasik sampai modern. Nanti coba teman-teman cari apa sih itu teori kependudukan. Biasanya dicetuskan oleh tokoh-tokoh bapak-bapak kependudukan. Ada Robert Malthus, salah satunya yang paling klasik, mencetuskan teori pertama kependudukan. Ini Mbah Malthus ini mengajarkan apa sih kayak gitu. Menurut dia penduduk itu gimana sih? Gitu, perkembangan penduduk nanti seperti apa nanti. Nah, tolong dibuat makalah. Oke, sampai di sini ada yang bingung, ada pertanyaan atau mungkin ada komentar, silakan. Bingung semua ini wajahnya. Ayo, mungkin ada komentar. Teman-teman. Atau ada pertanyaan mungkin? Bu, ini nanti Ya, satu-satu. Oke, yuk siapa yang dulu? Mbak Rofiah ya mungkin yang sudah Bu, ya. Izin bertanya Bu, tadi kan menurut Duncan definisi demografi itu meliputi komponen dari demografi. Nah, komponen demografi tadi kan ada territorial movement. Nah, maksud dari territorial movement di sini itu apa sih Bu? Apa sih? Iya. Territorial movement itu maksudnya adalah perpindahan secara teritori. Teritori itu apa? Teritori itu adalah wilayah. Jadi sebenarnya sama dengan migrasi. Migrasi itu kan perpindahan antar wilayah. Nah, ini juga ada territorial movement, perpindahan antar wilayah. Tapi maksudnya gini loh. Kalau migrasi itu kan biasanya ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan migrasi. Kayak gitu. Nah, teritori ini mungkin karena suatu sebab yang lebih tinggi. Maksudnya gini, kalau migrasi ini dilakukan antar individu. Satu orang individu melakukan migrasi terus dicatat, ya kan? Saya melakukan perpindahan dicatat kayak gitu kan. Kalau territorial movement itu lebih ke arah yang berkelompok gitu loh, teman-teman. Lebih ke arah suatu penduduk di daerah tertentu, kemudian pindah secara berkelompok. Kayak gitu. Berarti itu kayak itu transmigrasi urbanisasi gitu. Iya. Contohnya adalah transmigrasi, kan ada transmigrasi yang namanya bedol desa kayak gitu. Territorial movement. Jadi semua yang ada di wilayah satu wilayah A itu pindah ke wilayah yang baru B kayak gitu. Nah, makanya itu juga termasuk nanti dalam karena ini kan dari 5 komponen. Ternyata semakin ke sini kan disederhanakan menjadi 3 komponen, ya kan? Nah, nanti seperti territorial movement ini kan masuk ke dalam migrasi, tapi jenisnya apa gitu. Ternyata ada transmigrasi bedol desa kayak gitu. Gimana, Mbak? Iya Bu, terima kasih. Iya, silakan. Ada yang pertanyaan yang lain? Izin bertanya. Iya, Mbak Rizka, silakan. Ini nanti kelompoknya berapa orang ya, Bu? Terus ngumpulinnya paling lambat hari apa? Kelompok ini ada 60 ya kan ya mahasiswanya.
karena ada 50 nanti ini kelompoknya satu kelompok terdiri dari 5 orang, 5 anggota. Silakan dipilih sendiri, silakan menentukan sendiri. Atau mau di sistem arisan, dikocok juga boleh. Diundi juga boleh, silakan. Bu Rista nggak akan Milih sendiri aja, Bu. Iya, silakan diatur sendiri. Ibu, maaf mau tanya, ini Ya. dikumpulinnya lewat email atau gimana? Nanti Ibu akan buat ini, apa namanya, linknya di OCW. Jadi kalian harus mengumpulkannya lewat OCW. Baik, Bu, terima kasih. Maksimal itu adalah pertemuan berikutnya. Jadi hari apa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 8. Tugasnya seminggu, tanggal 8. Gimana? Keberatan nggak tanggal 8? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Kan yang lain-lain belum ada tugas ya kan, cuma Bu Rista yang rajin ngasih tugas. Tapi tenang aja, Bu Rista pasti akan ngasih nilai yang bagus. Asalkan teman-teman Alhamdulillah. terus. Mas Faiza ini. Alhamdulillah. Iya, oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Sudah jelas semua? Atau gimana? Nanti PPT ini akan Bu Rista share lewat OCW. Teman-teman bisa download sendiri-sendiri. Jangan lupa juga presensi OCW maksimal jam 10.10. Jadi, jangan sampai terlewat jam, kasihan. Sudah rajin-rajin di sini. Tapi lupa presensi di OCW. Oke, jangan lupa ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya mau tutup kelasnya. Sisa sampai jam 10 bisa dilanjutkan dengan membuat makalah. Dicicil tuh makalahnya, dibuat poin-poinnya dulu apa saja yang mau dibahas, oke? Atau bisa di kelompoknya masing-masing, silahkan mau dipilih. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, atau mungkin nanti kalau masih bingung, silahkan WA Bu Rista, atau mungkin tanya di grup, nanti Bu Rista bales. Tapi kadang juga lama karena Bu Rista kadang masih rapat dan sebagainya. Oke, jadi sekian pertemuan hari ini. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Matur suwun ya, Bu. Terima kasih, Bu. Segera sarapan yang belum.